Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan mengabarkan informasi ada apa di tanggal 10 November tahun 2021. Nah, di tanggal tersebut ada kabar yang mengejutkan sekaligus kabar yang sangat baru dan belum pernah ada di era masa PKH mulai dari awal sampai hingga kini. Nah, informasi apakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada kabar terbaru atau belum pernah ada di masa-masa PKH sebelumnya, tepatnya di tanggal 10 November tahun 2021. Nah, kabar apakah itu? Mari simak video ini sampai habis. Baik, Kementerian Sosial sudah menetapkan bahwasanya di tanggal 10 November tahun 2021 nanti itu akan ditetapkan sebagai hari dilakukannya uji coba pencairan PKH secara vintage atau secara digital. Nah, di sini sudah dituliskan bahwasanya ada 7 provinsi yang akan dilaksanakan uji coba pencairan PKH secara vintage atau secara digital vintage. Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana metode-metode ini dilakukan. Ada 3 metode yang nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaan digital vintage ini. Nah, sebelum saya mengarah ke sana, saya di sini akan menjelaskan tentang provinsi-provinsi mana sajakah yang mendapat atau ditunjuk sebagai daerah uji coba pencairan PKH maupun BPNT secara digital vintage. Nah, di sini sudah ada 7 provinsi. Saya akan membacakan ya agar tidak ada yang terlambat, maksudnya ketinggalan dalam menyebutkan provinsi tersebut. Di sini ada 7 provinsi yang dilakukan uji coba pencairan secara digital vintage. Yang pertama adalah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian yang kedua Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Kota Jakarta Utara. Yang ketiga Provinsi Jakarta Barat, yakni di Kota Tasikmalaya. Yang keempat Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Kutai Kartanegara. Yang kelima adalah di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kota Palewari Mandar. Yang keenam Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang. Yang ketujuh adalah Provinsi Papua, tepatnya Kabupaten Jayapura. Nah, bagi Anda yang kebetulan bertepatan di provinsi-provinsi atau kota-kota tersebut, bersiap-siaplah, mungkin saja Anda termasuk golongan orang yang pertama menjalankan atau menghadapi uji coba pencairan PKH secara digital vintage. Nah, untuk total semua KPM yang ditujukan untuk uji coba pertama ini pada tanggal 10 nanti itu sekitar 2000 KPM, tapi dilakukan 2 kali dalam selang waktu 2 minggu. Jadi nanti yang dilakukan secara 2 kali itu dilakukan, yang pertama itu mungkin
di tanggal 10-nya, kemudian sebagian lagi di selang waktu 2 minggu, sisanya akan dicairkan setelah 2 minggu itu tadi. Jadi di sini saya ulangi lagi, itu pencairannya akan dilakukan secara 2 kali dengan selang waktu 2 minggu kepada sekitar 2000 kpm di seluruh provinsi atau kota-kota yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian uji coba ini harus dicairkan sebelum tanggal 30 November tahun 2021. Jadi sebelum tanggal 30 ini harus dipastikan semua sudah di transfer atau sudah dicairkan melalui digital vintage tersebut. Nah, kemudian metode ini itu dilakukan melalui aplikasi Link Aja yang harus di-download oleh para KPM yang sudah dituju tersebut itu bagi yang mempunyai HP smartphone. Jadi silakan mendownload aplikasi Link Aja atau aplikasi Kiris. Nah, untuk metode-metode apa yang akan dilakukan ketika nanti sudah dilakukannya digital vintage. Nah, tentu banyak yang bertanya bagaimanakah caranya Kak ketika nanti kita akan mengambil bantuannya itu secara digital vintage. Otomatis atau secara kita belum pernah sama sekali menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwasanya itu dari Kementerian Sosial sudah menyediakan 3 metode dalam pencairan bantuan secara vintage atau secara digital vintage tersebut. Nah, metode yang pertama itu bagi KPM yang tidak memiliki HP smartphone atau HP biasa atau HP yang tidak smartphone yang hanya bisa digunakan untuk SMS sama telepon atau HP yang kecil atau tidak punya HP sama sekali, masuk kategori tidak punya HP sama sekali, maka KPM itu harus melakukan scan wajah atau biometrik. Jadi bagi KPM yang di situ masuk data KPM yang harus melakukan uji coba vintage, kemudian ternyata KPM tersebut itu tidak punya HP baik smartphone maupun HP biasa, maka dia bisa melakukan dengan scan wajah atau secara biometrik. Nah, kemudian aplikasi yang kedua adalah metode untuk mendownload aplikasi Kiris dengan vintage Link Aja. Jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi itu metodenya dengan scan wajah atau biometrik, yang kedua itu adalah dengan bagi KPM yang mempunyai HP smartphone itu harus mendownload aplikasi Kiris atau aplikasi Link Aja. Jadi di situ nanti harus mendownload aplikasi tersebut. Kemudian metode yang ketiga itu sistem SMS PT Pos bagi KPM yang mempunyai HP tidak smartphone. Jadi kalau KPM yang tidak punya HP smartphone atau HP yang biasa yang kecil itu, maka dia akan mendapatkan SMS dari PT Pos tersebut. Nah, sudah ada 3 metode tadi ya. Yang pertama adalah secara scan wajah bagi KPM yang tidak mempunyai smartphone dan HP biasa, itu dengan cara menggunakan scan wajah atau biometrik. Kemudian yang kedua, bagi KPM yang mempunyai smartphone itu dengan mendownload aplikasi Kiris atau Link Aja. Kemudian bagi KPM yang mempunyai HP biasa bukan smartphone itu nanti akan mendapatkan sistem SMS dari PT Pos. Untuk aplikasi Kiris bisa dilakukan
di laku pandai Bank Himbara di daerah-daerah masing-masing seperti agen di satu tempat di daerah tersebut. Jadi nanti akan disediakan oleh Bank Himbara di suatu daerah itu satu tempat ya, yakni laku pandai, yang di situ ada seperti agen, satu agen yang dipilih oleh Bank Himbara di suatu daerah masing-masing. Adapun sistem SMS itu hanya untuk yang ada di PT Pos saja. Jadi kalau daerah Anda kebetulan ada PT Posnya, nanti pengambilannya itu di PT Pos untuk yang mendapatkan SMS dari PT Pos atau menggunakan metode SMS. Jadi kalau di daerah Anda itu misalkan tidak ada PT Pos atau jauh dari PT Pos, maka bisa menggunakan metode aplikasi QRIS atau aplikasi link aja, bisa diambil di laku pandai Bank Himbara yang disediakan di setiap daerah-daerah tertentu. Jadi satu daerah satu tempat ya, satu laku pandai. Kemudian bagi yang tidak ada PT Posnya daerah tersebut, maksudnya bagi yang ada PT Posnya, maka disediakan SMS PT Pos. Ketika nanti sudah cairan akan mendapatkan SMS dari PT Pos tersebut, kemudian diambil di PT Pos tersebut. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.